Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Teacher Anita. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar masih tentang IPA SD kelas 5. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun belajar di rumah. Baik, sebelum kita awali kegiatan belajar hari ini, mari kita sama-sama awali dengan membaca doa. Hari ini akan belajar tentang tema 4, materi gangguan kesehatan pada organ peredaran darah untuk kelas 5 SD. Darah adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Darah merupakan komponen penting di dalam tubuh yang memengaruhi semua kinerja organ tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah seperti jantung dan pembuluh darah hendaknya dijaga kesehatannya. Tahukah kamu apa penyebab terjadinya gangguan pada organ peredaran darah manusia? Kita akan membahas satu persatu. Penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia ada 5. Kita bahas pertama. Yang pertama adalah sumbatan lemak pada pembuluh darah. Penyebab ada sumbatan lemak pada pembuluh darah adalah mengonsumsi makanan mengandung lemak secara berlebihan yang dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah, misal aterosklerosis. Nah, jika sumbatan pembuluh darah arteri koronaria terjadi, maka dapat menyebabkan penyakit jantung koroner. Sedang, jika sumbatan pembuluh darah terjadi di otak, maka suatu saat akan menyebabkan terjadinya stroke. Yang kedua, mengonsumsi gula berlebihan. Konsumsi makanan mengandung gula yang berlebihan dapat menyebabkan adanya penumpukan gula di darah. Penyakit ini disebut dengan diabetes mellitus. Nah, penyakit ini juga terkait dengan kemampuan pankreas yang menghasilkan hormon insulin terganggu, sehingga kadar glukosa di dalam darah tidak dapat diturunkan secara alami dan ikut terbuang bersama dengan urin. Untuk saat ini, kamu harus lebih berhati-hati untuk mengonsumsi makanan atau minuman yang gulanya terlalu berlebihan. Yang ketiga adalah kurang olahraga. Kurang olahraga dapat menyebabkan aliran darah tidak lancar. Selanjutnya adalah faktor genetik atau faktor keturunan. Misalnya, darah sukar membeku. Penyakit darah sukar membeku ini disebut dengan hemofilia. Dan terakhir adalah adanya infeksi virus yang menyerang sistem peredaran darah sehingga dapat menyebabkan kanker. Misalnya, leukemia, di mana sel darah putih sangat tinggi dan memakan sel darah merah. Selanjutnya, setelah kita mengetahui penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia, kita akan belajar apa saja gangguan pada organ peredaran darah manusia. Yang pertama, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Hipertensi ini ditunjukkan dengan tingginya tekanan darah yang diakibatkan penyempitan pembuluh darah. Beberapa gejala penyakit ini diantaranya adalah jantung berdebar-debar, sesak nafas saat bekerja berlebihan,
dan badan terasa lemah serta kepala menjadi pusing. Yang kedua adalah varises. Varises merupakan pelebaran pembuluh balik atau vena yang umumnya terjadi di bagian betis. Di bagian betis tersebut tampak tonjolan berkelok-kelok berwarna biru yang disebut varises. Varises terjadi karena terlalu lama berdiri atau kerja yang banyak menggunakan kaki. Tahukah kamu pekerjaan apa yang banyak menggunakan kaki? Ketiga, anemia. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. Keempat, tekanan darah rendah atau hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Kelima, kanker darah atau leukemia. Penyakit ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali, yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Selanjutnya adalah hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Penyakit ini merupakan penyakit keturunan. Jadi, jika orang tua kamu ada yang menderita hemofilia, kemungkinan besar kalian pun akan terkena penyakit hemofilia. Selanjutnya adalah talasemia. Pada penyakit ini, bentuk-bentuk sel darah merah tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksidanya berkurang. Yang kedelapan adalah sklerosis. Sklerosis ialah pengerasan pembuluh nadi atau arteri yang disebabkan oleh terbentuknya kerak keras di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Yang selanjutnya, kolesterol tinggi. Penderita kolesterol tinggi atau hiperkolesterolemia memiliki tingkat kolesterol dalam tubuh yang cukup tinggi dan melewati batas aman. Kolesterol sendiri terdiri atas dua jenis, yaitu low density lipoprotein atau LDL atau kolesterol jahat dan high density lipoprotein atau HDL yang disebut kolesterol baik. Tingginya kadar kolesterol jahat dalam tubuh dapat mengakibatkan penyakit jantung dan stroke. Sedang stroke adalah merupakan penyakit lainnya yang menyerang sistem peredaran darah, dan ini cukup berbahaya. Gangguan ini terjadi ketika pembuluh darah yang mengarah ke otak tersumbat atau pecah dan menyebabkan berhentinya aliran darah ke otak. Akibatnya, otak tidak dapat cukup oksigen maupun nutrisi. Selanjutnya, serangan jantung. Penyakit ini merupakan salah satu gangguan pada sistem peredaran darah yang paling banyak menyebabkan kematian. Serangan jantung terjadi saat suplai darah terhenti atau terputus dari jantung yang biasanya disebabkan oleh gumpalan darah. Serangan jantung ada yang tergolong kecil, tetapi ada pula yang membahayakan dan mematikan. Dan yang terakhir adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini disebabkan karena mengonsumsi makanan yang mengandung gula yang berlebihan, yang dapat menyebabkan adanya penumpukan gula di darah. Setelah kalian tahu penyebab dan gangguan pada organ peredaran darah, tanda-tanda peredaran darah tidak lancar itu apa saja? Nah, ini untuk kita ketahui bersama
ketika kamu ada tanda-tanda sebagai berikut, berarti itu tanda-tandanya adalah tanda-tanda peredaran darah kalian tidak lancar. Yang pertama, sesak nafas. Lalu yang kedua, nyeri dada. Yang ketiga, sakit kepala. Keempat, sering mengalami kesemutan. Dan yang terakhir, tangan dan kaki terasa dingin. Jika kalian suka misalkan suka sering kesemutan atau tangan dan kaki di ujung-ujung jari kalian itu terasa dingin, nah itu salah satu tanda-tanda peredaran darah kalian tidak lancar. Lalu usaha-usaha apa saja untuk pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah? Ada beberapa usaha yang bisa kalian lakukan dengan cara yang mudah, tetapi efeknya sangat besar bagi tubuh. Yang pertama, makan makanan yang bergizi, baik dari karbohidratnya, vitamin, protein, mineral, dan jangan lupa makan buah-buahan dan susu. Lalu olahraga yang teratur. Kalau kalian tidak sempat untuk berolahraga di luar, ada olahraga yang mudah, yaitu berjalan kaki setiap hari kurang lebih selama 30 menit setelah makan. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak berolahraga. Dan olahraga berjalan ini harus dengan dibiasakan, karena apabila sudah membiasakan diri untuk lebih sering berjalan kaki atau berolahraga, maka peredaran darah kalian akan lancar. Nah, yang terakhir ini adalah tidur dan istirahat yang cukup. Selain bisa mencegah terhadap gangguan alat peredaran darah, bisa juga membantu proses pencernaan makanan dalam tubuh. Jadi, jangan tidur malam-malam, tidur siang harus kalian kerjakan juga agar peredaran darah kalian lancar. Demikian penjelasan Ibu kali ini tentang gangguan peredaran darah pada organ darah manusia. Semoga bisa diambil hikmahnya dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Kita kembali lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.